apa nih semuanya? Untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah sekumpulan benda langit yang mengitari sebuah bintang seperti bumi kita yang mengitari matahari. Untuk hari ini kita belajar tidak sendiri, kita belajar bersama astronot yang akan menemani kita berpetualang di tata surya kita. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung ke materinya. Manusia telah berupaya ribuan tahun untuk memahami alam semesta. Para ilmuwan kuno meyakini bahwa semua benda angkasa di alam semesta bergerak mengitari bumi. Pada masa prasejarah diketahui 1 bintang dan 5 planet di luar bumi yang dapat terlihat langsung dari bumi tanpa alat bantu apapun pada masa itu. Kelima planet tersebut diantaranya Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Hingga awal abad ke-17, Galileo Galilei melakukan pengamatan benda-benda angkasa menggunakan teleskop yang dikembangkannya, mendapati hal yang berbeda. Pengamatan Galileo tersebut ternyata mendukung konsep tata surya yang mana semua planet dan benda-benda di angkasa lainnya mengitari atau mengorbit suatu bintang yakni matahari. Setelah pengamatan benda angkasa yang dilakukan Galileo, muncul banyak pengamatan benda angkasa lainnya menggunakan teleskop. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pengamatan benda angkasa yang dilakukan berhasil mengidentifikasi adanya bulan atau satelit, cincin Saturnus, sabuk asteroid, komet, meteorit, dan beberapa planet lain yakni Uranus dan Neptunus. Nah, sekarang kita akan berpetualang menuju tata surya kita. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya sekitar 2 kali 1030 kg atau 330.000 kali massa bumi, mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Sisa massa tersebut 1,69% setara dengan 5.629 kali massa bumi, terdiri dari elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Selanjutnya kita akan berpetualang ke Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya sekaligus yang terdekat dari matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yakni 87,79 hari. Seperti halnya Venus, Merkurius merupakan planet inferior yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi, dan ketika diamati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat. Karena jarak yang dekat dengan matahari, planet ini hanya dapat dilihat dari dekat ufuk barat setelah matahari terbenam atau ufuk timur sebelum matahari terbit, atau biasanya ketika aram. Pada permukaan Merkurius terdapat kawah-kawah hasil hujaman meteorit, sehingga tampak seperti berlubang-lubang pada permukaannya. Serta Merkurius memiliki perbedaan suhu yang sangat besar ketika siang dan malam. Selanjutnya kita akan menuju ke planet terpanas di tata surya kita, yaitu Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit pada matahari selama 224,7 hari pada waktu bumi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam dengan magnitudo tampak sebesar -4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Venus merupakan planet inferior juga dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja. Nah, sekarang sampailah petualangan kita sampai ke planet yang kita tempati saat ini, yaitu Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dan kehidupan sudah mulai muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer yang kondisi fisik dasar lainnya yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon.
yang bersama medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Sifat fisik sejarah geologi dan orbit bumi memungkinkan kehidupan untuk terus bisa hidup bertahan. Sekarang waktunya kita meninggalkan bumi dan menuju ke planet selanjutnya, yaitu planet Mars. Mars adalah planet berbatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan bumi. Di Mars terdapat Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, dan Valles Marineris, lembah terbesar di tata surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan borealis yang meliputi 40% permukaan Mars. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernafasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet merah ini sampai penghujung abad ke-20 belum menemukan jejak kehidupan di sana, meskipun yang amat sederhana. Selanjutnya kita akan meninggalkan planet-planet terestrial dan menuju ke planet-planet Jovian. Planet yang pertama akan kita bahas adalah planet Jupiter, di mana Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet di tata surya. Planet ini dan raksasa gas lain di tata surya, yaitu Saturnus, Uranus, dan Neptunus, kadang-kadang disebut planet Jovian. Jupiter sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. 1/4 massa Jupiter merupakan helium. Walaupun jumlahnya hanya 1/10 komposisi Jupiter, planet ini memiliki inti berbatu yang terdiri dari unsur-unsur berat, namun tidak memiliki permukaan yang padat layaknya raksasa gas lainnya. Planet Jovian yang selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Massa jenis rata-rata Saturnus hanya 1/8 massa jenis rata-rata bumi, tetapi dengan volume yang lebih besar dari bumi, massa Saturnus tercatat 95 kali massa bumi. Inti Saturnus dikelilingi oleh lapisan dalam yang terdiri dari hidrogen metalik, lapisan menengah yang terdiri dari hidrogen cair dan helium cair, dan lapisan luar yang mengandung gas yang terbentuk seperti cincin. Planet selanjutnya adalah Uranus. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Uranus memiliki warna hijau kebiru-biruan, di mana komposisi Uranus serupa dengan Neptunus. Dan keduanya mempunyai komposisi kimiawi yang berbeda dari raksasa gas yang lebih besar, yaitu Jupiter dan Saturnus. Karenanya, para astronom sering menempatkan Uranus dan Neptunus dalam kategori raksasa es untuk membedakan keduanya dari raksasa gas. Atmosfer Uranus serupa dengan Jupiter dan Saturnus karena kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium, tetapi mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, dan metana bersama dengan sisa hidrokarbon. Uranus merupakan planet yang unik di mana dia memiliki rotasi yang menggelinding seperti bola dan berbeda dengan planet yang lain seperti bumi kita. Nah, planet tujuan kita terakhir adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh atau ke-8 jika ditinjau dari matahari. Neptunus merupakan planet kembaran dari Uranus. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter, yaitu 49.530 km, dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada bumi dan sedikit lebih kecil daripada Uranus. Neptunus mengorbit matahari pada jarak 30,1 SA atau sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Ya, bagaimana semuanya? Sudah paham kan bagaimana keadaan tata surya kita, bagaimana planetnya, bagaimana mataharinya. Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini kita belajarnya. Kita bisa sambung ke pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi dan selamat